Baik Persija Jakarta, Rizky Ridho mencatat sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Gol spektakulernya ke gawang Arema FC pada Liga 1 musim 2024-2025 resmi masuk nominasi FIFA Puskas Award 2025, penghargaan gol terbaik dunia yang selama ini didominasi nama-nama besar Eropa dan Amerika Selatan. Dalam rilis resmi FIFA Jumat dini hari WIB, gol Ridho dari laga yang berlangsung 9 Maret 2025 itu kembali disorot dunia. Dalam situasi serangan balik, Ridho melihat kiper Arema FC Lucas Frigeri berada terlalu maju. Tanpa ragu, dari tengah lapangan ia melepaskan tembakan jarak jauh yang melambung sempurna dan berakhir di dalam gawang. Gol Ridho sebelumnya telah dinobatkan sebagai gol terbaik Liga 1 2024-2025. Namun, pencapaian terbaru ini menempatkan nama Ridho sejajar dengan bintang global seperti Lamine Yamal dan Declan Rice yang juga masuk daftar nominasi tahun ini. Bagi sepak bola Indonesia, masuknya nama Rizky Ridho ke daftar prestisius ini bukan hanya capaian individu, melainkan bentuk pengakuan dunia atas kualitas talenta lokal. Rumor mengenai sosok Timur Kapadze sebagai kandidat pelatih timnas Indonesia semakin menguat. Di tengah spekulasi tersebut, pelatih asal Uzbekistan itu dilaporkan akan segera mengunjungi Indonesia pekan depan. Rumor ini kian kencang menyusul keputusannya mengundurkan diri dari posisi asisten pelatih timnas Uzbekistan dan pengakuannya tentang ketertarikannya menangani skuad Garuda. Meski begitu, sejatinya belum ada komunikasi resmi dari PSSI. Kabar kunjungan Kapadze ke Indonesia diungkapkan oleh pemerhati sepak bola nasional Effendi Ghazali setelah ia bertemu langsung dengan Kapadze di Uzbekistan beberapa hari lalu. Dalam pertemuan tersebut, Effendi menyebutkan Kapadze saat ini masih mempertimbangkan tawaran yang datang dari beberapa negara lain termasuk China dan Turki. Effendi menjelaskan meskipun tujuan utamanya adalah menikmati waktu luang, Kapadze juga ingin menyaksikan secara langsung atmosfer pertandingan di tanah air. Lebih lanjut, Effendi Ghazali menyampaikan dalam diskusinya dengan Kapadze, ia justru menilai sang pelatih lebih ideal untuk membesut timnas Indonesia level usia muda, bukan tim senior. Hal ini didasari oleh kekuatan dan pengalaman Kapadze yang dinilai mumpuni dalam mengembangkan potensi pemain muda. Menurut Effendi, menguji kemampuan Kapadze di timnas U17 bisa menjadi langkah besar bagi Indonesia, mengingat adanya turnamen Piala Asia U17 dan Piala Dunia U17 setiap tahunnya. Striker Timnas Indonesia Mauro Zylstra meminta izin klub untuk memperkuat Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2025. Ia berharap FC Volendam bisa mengabulkan keinginannya. Saat ini Mauro sedang bergabung ke pemusatan latihan Timnas U23 di Jakarta. Garuda Muda dalam waktu dekat juga akan beruji coba melawan Mali pada 15 dan 18 November. Mauro berharap klubnya mengizinkan untuk terus membersamai Timnas U23. Masalahnya adalah SEA Games 2025 digelar di luar jeda internasional. Saya belum banyak bermain di FC Volendam, jadi saya dan agen saya sedang mencari solusi saat jeda musim dingin. Saya sudah bilang ke Volendam kalau saya ingin main di turnamen ini, kata Mauro. Volendam saat ini bermain di Eredivisie alias kompetisi level top Belanda setelah promosi dari Eerste Divisie. Namun seiring berjalannya waktu, Mauro belum mendapatkan menit bermain. Untuk itu, ia punya keinginan untuk memperkuat Timnas U23 di SEA Games. Sejauh ini, Mauro hanya menghangatkan bangku cadangan Volendam di laga-laga Eredivisie. Mauro sah menjadi WNI pada Agustus 2025. Ia kemudian debut saat Timnas Indonesia melawan Taiwan pada 5 September. Ia juga kembali tampil saat Timnas Indonesia jumpa Lebanon di periode FIFA Matchday yang sama. Kemudian ia disertakan dalam skuad final Garuda untuk ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 dan memainkan laga kontra Irak. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji angkat bicara soal rumor Timur Kapadze jadi pelatih Timnas Indonesia. Juru taktik asal Uzbekistan itu jadi kandidat. Nama Timur Kapadze dijagokan publik nasional untuk mengisi posisi kosong kursi pelatih Timnas sepeninggal Patrick Kluivert. Ia dianggap punya kriteria mumpuni atas keberhasilannya meloloskan Uzbekistan ke Piala Dunia 2026. Kebetulan Timur Kapadze kini sudah tidak bersama Uzbekistan lagi. Ia mundur setelah Federasi Uzbekistan memutuskan menunjuk Fabio Cannavaro. Menanggapi rumor ini, rupanya PSSI juga berminat untuk mempertimbangkan Timur Kapadze. Sumarji mengakui bahwa federasi sedang mempertimbangkan juru taktik berusia 44 tahun tersebut, meski belum ada komunikasi. Kabarnya saat ini federasi sedang memilah-milah calon pelatih baru timnas.
Adapun Timur Kapadze sebelumnya sudah menyambut dukungan publik Indonesia. Ia bahkan mengaku siap menjadi pelatih Garuda. Keinginan melatih timnas Indonesia disampaikan pria kelahiran 1981 belum lama ini. Ia baru saja mengumumkan mundur dari kursi asisten pelatih Uzbekistan Senin. Pemain keturunan Pascal Struijk akan langsung mencetak sejarah andai dirinya mau bergabung dan membela timnas Indonesia. Pascal Struijk merupakan pemain keturunan Grade A yang malang melintang di Inggris bersama Leeds United. Sejak pemain berusia 25 tahun itu diketahui memiliki darah keturunan, banyak yang meminta agar PSSI membujuknya untuk membela timnas Indonesia. Pasalnya, Struijk punya pengalaman bermain di level tertinggi. Selain membela Leeds United, ia juga pernah menimba ilmu di Ajax Amsterdam. Bersama Leeds, Struijk mampu mencatatkan 159 penampilan di berbagai ajang dan berhasil mencetak 14 gol serta 1 assist. Tak hanya jadi andalan, pemain kelahiran Belgia ini juga beberapa kali dipercaya sebagai kapten tim berjuluk The Peacocks tersebut. Struijk sudah dipercaya sebagai kapten Leeds sejak musim 2023-2024. Bahkan di musim 2024-2025, ia kerap dipercaya memimpin rekan-rekannya di Championship. Karena kiprahnya itu, tak mengherankan jika banyak yang berharap agar Struijk mau dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Desakan dari pendukung timnas Indonesia agar Pascal Struijk dinaturalisasi untuk membela tim Garuda gencar terlihat di media sosial. Saat ini pemain berpaspor Belanda itu memiliki nilai pasar 312,87 miliar rupiah. Nilai pasar itu unggul jauh dari Jay Itzes yang memiliki nilai pasar 130,36. Pelatih timnas Indonesia U22 Indra Syafri bicara peluang winger FC Utrecht Miliano Jonathans masuk skuad SEA Games 2025. Tidak hanya Miliano Jonathans saja, Indra Syafri berharap pemain-pemain yang sudah mengenyam pengalaman di level senior bisa bergabung ke timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Sebanyak 33 pemain telah bergabung dalam pemusatan latihan lanjutan timnas Indonesia U22 di Jakarta. TC tersebut merupakan persiapan Garuda Muda melawan Mali U22 sekaligus menuju SEA Games 2025 Thailand pada 3-18 Desember 2025. Dari nama-nama yang dipanggil, Indra Syafri memanggil pemain terbaik, baik yang berkarir di dalam maupun luar negeri. Namun masih ada juga pemain yang tidak mendapat panggilan seperti Miliano Jonathans, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, hingga Adrian Wibowo. Pemain-pemain tersebut masih bisa memperkuat timnas Indonesia U22 karena kelahiran 2003. Namun pertanyaannya, apakah keempat pemain tersebut akan dipanggil oleh Indra Syafri untuk SEA Games 2025? Sebab agak susah lantaran ajang tersebut tidak masuk ke dalam kalender FIFA. Menjawab hal itu, Indra Syafri hanya mengharapkan yang terbaik. Juru taktik asal Sumatera Barat itu mengatakan PSSI sedang berusaha melakukan pembicaraan kepada yang bersangkutan untuk bisa menjadi bagian dari timnya. Kami berharap dan PSSI berusaha tim untuk melakukan pembicaraan-pembicaraan, kata Indra Syafri. Timnas Indonesia U23 akan melanjutkan pemusatan latihan setelah beruji coba melawan Mali dalam persiapan menuju SEA Games 2025. Timnas U23 akan menghadapi Mali sebanyak 2 kali di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, masing-masing pada tanggal 15 dan 18 November. Setelah itu Garuda Muda akan terus digembleng sampai menjelang SEA Games. Saat ini Timnas U23 memanggil 33 pemain yang terdiri dari 3 pemain tambahan. Beberapa di antaranya berstatus abroad seperti Ivar Jenner, Dion Marks, dan Mauro Zylstra. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji berharap para pemain abroad bisa mengikuti semua rangkaian persiapan SEA Games 2025. Harapannya persiapan Timnas Indonesia U23 bisa maksimal untuk kembali berjuang meraih emas. Di sisi lain, Sumarji tetap membuka peluang para pemain untuk kembali ke klub jika memang dibutuhkan. Sebab kompetisi domestik akan kembali setelah laga Timnas Indonesia U23 kontra Mali. Namun khusus pemain yang merumput di luar negeri diharapkan tetap melanjutkan aktivitas bersama Timnas Indonesia U23 jelang SEA Games. Hanya pemain lokal yang bisa dilepas untuk sementara waktu, karena relatif lebih mudah untuk datang dan pergi. Kecuali teman-teman di Liga 1 atau di Super League yang membutuhkan, artinya betul-betul jadi pemain utama, inti, silahkan. Tetapi kalau di cadangan, mohon kiranya jangan kembali ke klub, tutur Sumarji. Kabar yang mengatakan bahwa Timur Kapadze akan menjadi pelatih baru Timnas Indonesia sudah tercium media Vietnam.